Hai semua, pasti udah sering banget dengar cerita tentang Belanda yang menjajah Indonesia, kan? Tapi, gimana kalau aku bilang bukan cuma Belanda aja yang punya cerita kolonial di Nusantara? Yap, ternyata Spanyol juga pernah coba ikut campur di sini. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas tuntas kenapa Spanyol sampai tertarik ke Indonesia, apa tujuan mereka, dan bagaimana akhirnya mereka harus pulang dengan tangan hampa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk follow channel ini dan kasih like kalau kamu suka dengan konten sejarah yang seru kayak gini. Bantu juga share ke semua orang yang mungkin belum tahu cerita ini. Yuk, kita mulai. Jadi, cerita dimulai sekitar abad ke-16. Saat itu, bangsa-bangsa Eropa sedang berlomba-lomba cari kekayaan di wilayah Asia, terutama rempah-rempah. Sebagai negara dengan kerajaan yang kuat, Spanyol juga nggak mau ketinggalan. Mereka melihat rempah-rempah sebagai emas yang bisa bikin kerajaan tambah kaya. Kalau kamu kira cuma Belanda yang punya ambisi besar, coba pikir lagi. Bagi Spanyol, rempah-rempah itu semacam harta karun yang bakal membawa kejayaan. Terus, apa yang bikin Spanyol sampai jauh-jauh datang ke Asia Tenggara, bahkan Indonesia? Jadi, setelah Columbus berhasil menemukan benua Amerika, bangsa Spanyol makin ketagihan buat menjelajah. Nggak cuma Amerika, mereka juga pengen bagian kue dari Asia. Saat itu, rute ke Asia jadi rebutan banget, khususnya untuk dapatin rempah dari Maluku. Mereka pikir, jikalau kita bisa sampai ke Maluku, kita bisa jadi raja dagang juga. Nah, Spanyol memulai ekspedisinya dari Filipina, koloni pertama mereka di Asia. Dari sana, mereka melakukan serangkaian perjalanan ke Kepulauan Maluku. Bukan perjalanan singkat, loh. Dari Filipina ke Maluku, butuh waktu dan keberanian yang luar biasa. Tapi buat mereka, semua itu worth it demi rempah-rempah yang berharga. Masalahnya, Spanyol nggak sendirian. Waktu mereka tiba di Maluku, Belanda udah duluan. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Belanda dan Spanyol bertemu, dan keduanya nggak mau kalah. Malah sempat ada konflik antara mereka yang dikenal sebagai Perang Kastilia. Keduanya punya tujuan yang sama, tapi mereka juga sama-sama nggak mau ngalah terus. Gimana akhirnya? Setelah beberapa tahun mencoba bertahan, Spanyol harus ngaku kalah dan mundur. Ada beberapa alasan kenapa mereka akhirnya meninggalkan Maluku dan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, posisi geografis Indonesia terlalu jauh dari pusat kekuasaan mereka di Filipina. Kedua, tekanan dari Belanda semakin kuat. Dan ketiga, Spanyol menghadapi kesulitan logistik dan keuangan. Sederhananya, buat Spanyol, usaha ini jadi nggak sebanding dengan hasilnya. Menariknya, walaupun Spanyol mundur dari Maluku, mereka tetap melihat kawasan ini sebagai kawasan yang penuh potensi. Mereka nggak sepenuhnya melupakan Nusantara, hanya saja mereka lebih fokus ke koloni lain yang lebih menguntungkan buat mereka. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sejarah ini jarang dibahas, ya? Jawabannya, sejarah seringkali lebih banyak ditulis dari sudut pandang Belanda, yang lebih lama mendominasi Indonesia. Jadinya, cerita tentang Spanyol kadang terlupakan dalam pelajaran sejarah kita. Gimana? Menarik banget kan? Fakta bahwa Nusantara nggak cuma diserbu Belanda aja, tapi juga Spanyol, menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia di masa lalu. Para penjajah datang dari segala penjuru, semua demi rempah-rempah kita yang luar biasa. Rempah yang mungkin sekarang biasa aja, tapi dulu jadi simbol kekayaan yang diburu negara-negara besar. Nah, itulah cerita tentang Spanyol yang sempat singgah di Indonesia. Meskipun akhirnya gagal bersaing dengan Belanda, kehadiran mereka adalah bukti betapa berharganya Nusantara di mata dunia kala itu. Jadi, kalau kamu suka dengan cerita-cerita sejarah yang jarang dibahas kayak gini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share biar makin banyak orang tahu cerita unik di balik sejarah kita. Follow terus, karena kita bakal bahas banyak fakta unik lainnya.